Shalom. Hari ini kita akan beribadah secara online. Tapi diharapkan kita tetap beribadah dengan sikap penyembahan yang benar, penuh dengan hormat. Mari kita bangkit berdiri dan memulai ibadah kita masuk dalam saat teduh. Ibadah kita diselenggarakan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dicurahkan bagi kita semua. Amin. Silakan duduk. Mari kita memuji Tuhan dengan kidung puji-pujian Kristen nomor 6. Hosana puji Tuhan. Kita nyanyikan ketiga baitnya. Hanya Tuhanlah yang patut kita puji dan muliakan, karena Dialah Allah yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Hosana puji Tuhan, sorakan pujilah, berdoa berpaduan, hidung dan nyanyian kepada Yesus Tuhannya yang berkati mereka. Dinaikkanlah pujian, muliakan namanya. Hosana dan pujilah dengan sukacita, lambaikan ranting pohon bersama gembira. Tuhan atas semesta alam datang dengan rendah, dimanapun semuanya usaha masuklah. Hosana Maha Tinggi, kami menyanyi terus. Raja atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Kami hendak memuji Dia sampai selamanya. Di hadapan tahtanya, puji haleluya. Sebelum kita lebih lanjut masuk dalam ibadah kita, marilah kita lebih dahulu memohon akan pengampunan Tuhan, agar kita layak datang menghadap takhta kudus-Nya. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan memberikan waktu sejenak untuk kita masing-masing menaikkan doa pengakuan dosa dan memohon akan pengampunan Tuhan. Baru setelah itu saya akan memimpin dalam doa. Silakan.
Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang kami kenal dalam Putra-Mu, Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan pengampunan yang Kau anugerahkan kepada kami. Di atas kayu salib, Kau nyatakan kasih-Mu kepada kami. Kau mati menanggung dosa-dosa kami dan memberikan kepada kami pengampunan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami telah menerima kasih pengampunan-Mu yang begitu luar biasa. Tetapi kami tidak bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami tidak bisa hidup sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Tolonglah kami dan bimbing hidup kami, agar kami bisa hidup benar, hidup taat, melaksanakan akan kehendak-Mu, hidup penuh dengan kasih dan pengampunan. Ampuni kami ya Tuhan, dan kuduskanlah kami, agar kami layak menghampiri takhta-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan seru doa kami ini. Amin. Dengarlah akan berita anugerah yang diambil dari Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat silakan duduk. Kita akan kembali menyanyikan pujian dari Kidung Puji-pujian Kristen nomor 123. Sungguh heran penebusku. 123. Menurut pemikiran manusia, hal ini sangat mengherankan. Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Mulia, rela datang ke dalam dunia ini dan mati di atas kayu salib. Mati menanggung akan dosa-dosa kita. Itulah yang Tuhan lakukan. Ia sangat mengasihi kita. Ia menanggung dosa kita. Ia menebus kita, agar kita bisa memperoleh akan hidup kekal itu. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan penuh ucapan syukur. Sungguh heran penebusku tersalib bagiku. Ya curahkan darah kudus menghapus dosaku. Untuk dosa yang kubuat, Tuhan ku menderita. Apa besar anugerahnya di dalam kasih-Nya. Untuk balaskan kasih-Nya, ku serahkan diriku. Rela layani Dia selalu sepanjang umurku. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan akan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Ernawati. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari demi hari kami boleh lewati bersama-sama dengan Tuhan. Masa-masa sulit yang Tuhan boleh izinkan dijalani oleh setiap anak-anak-Mu. Kami bisa lewati sampai detik ini semua karena anugerah Tuhan. Dan pada kesempatan pagi ini kami mau bersama-sama berdoa secara khusus untuk situasi yang dihadapi oleh banyak orang, oleh negeri kami dan juga oleh negeri-negeri yang lainnya. Kami memohon kepada Tuhan untuk para pemimpin negara diberikan hikmat, bisa memberikan penanganan yang terbaik bagi permasalahan yang hari ini dihadapi oleh orang-orang yang hari ini sedang menderita. Tuhan, tolonglah supaya hikmat-Mu terus menyertai, sehingga keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan-keputusan yang terbaik. Kami berdoa untuk para medis, dokter, perawat, kiranya diberikan kesehatan kekuatan di dalam mereka merawat para pasien yang sedang terjangkit virus corona. Kiranya mereka dijaga, dilindungi oleh Tuhan, dan mereka juga akan terus dipimpin di dalam mereka merawat setiap pasien yang ada. Kami juga berdoa untuk para pasien kiranya diberikan kekuatan oleh Tuhan. Terlebih daripada itu kami memohon Tuhan Kau yang memberikan kesembuhan. Memberkati keluarga, biarlah mereka juga akan terus dikuatkan oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk peralatan-peralatan yang dipakai, peralatan-peralatan yang dibutuhkan, kebutuhan-kebutuhan yang lain yang berkaitan dengan medis, kiranya Tuhan Kau yang menyediakan. Melalui setiap anak-anak Tuhan, melalui setiap orang yang Tuhan boleh gerakkan, biarlah kami boleh bersama-sama bergandeng tangan, mewujudkan kasih Tuhan melalui orang-orang yang membutuhkan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan di seluruh negeri ini. Biarlah kami bersama-sama menyatukan hati untuk kami bersama-sama mendukung akan negeri kami. Dan biarlah masa-masa sulit ini akan segera kami lewati bersama-sama terus dengan Tuhan. Dan semuanya boleh menikmati akan kasih Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan Kau mengizinkan semuanya ini terjadi, satu hal yang kami tahu, ada sesuatu yang baik yang Tuhan ingin kerjakan bagi setiap kami. Melalui ini semua mengajarkan kepada kami bahwa berharap berserah sepenuhnya kepada Tuhan, itu adalah yang terbaik. Tidak ada kekuatan yang lain yang bisa menolong kami, hanya kekuatan Tuhan sajalah yang bisa membimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati setiap iman daripada jemaat Tuhan. Biarlah di tengah-tengah masa sulit yang dihadapi ini, kami juga akan terus hidup beriman hanya kepada Engkau saja. Semakin kami percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa kami pada pagi hari ini. Kami serahkan dan kami percayakan hanya kepada Engkau. Kiranya Tuhan Kau akan terus menolong setiap kami, menguatkan kami, dan juga Engkau akan terus memberikan sukacita bagi kami menjalani hari-hari ke depan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri dengan menyanyikan pujian Kidung Puji-pujian Kristen nomor 121, Kepala yang tertunduk. Kepala Yesus berdarah, tertusuk oleh mahkota duri. Tubuhnya dipaku di atas kayu salib. Itu semua membuat Yesus sangat menderita. Tapi karena kasih-Nya, Yesus rela menanggungnya. Bahkan Ia berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Allah Bapa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mari kita menyanyikan pujian ini, kemudian kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kepala yang tertunduk, oh Yesus Tuhanku, dan duri yang menusuk jadi mahkotamu. Kau yang maha dosaku yang kau tahu di kayu salib. Oh kasihanilah yang hangus tercela. Ampunilah hambamu. Ada batulungkiskan betapa syukurku, sengsara yang kau derita, letakkan kasih-Mu. Terimalah itu, jadikan milik-Mu selamanya setia dan mengasihi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Penginjil Ernawati. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki 1 minggu sebelum kita memasuki Minggu Paskah. Kita bersyukur jika sampai hari ini penyertaan dan pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Walaupun harus beberapa kali kita melewati ibadah tidak bersama dengan umat Tuhan yang lainnya, tapi harus bersama-sama dengan keluarga, tetapi biarlah itu tetap menjadikan kita semakin dekat dengan Dia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih pagi ini kami diberikan kesempatan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan.
Kiranya Tuhan Kau yang memimpin kami. Ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah hikmat Tuhan yang akan menyertai, sehingga firman Tuhan boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus, kami mau sambut firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-49. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Lukas 23 ayat yang ke-33 sampai ayat yang sampai ayat yang ke-43. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak Ibu, pagi ini kita mau bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dengan satu tema, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Bapak Ibu, Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34 secara khusus menjadi bagian yang penting untuk perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, ada satu tulisan yang mengatakan demikian, "Yesus, selamatkanlah aku dari para pengikutmu. Aku tidak ada masalah dengan Tuhan, tetapi pengikutmu membuat aku merasa jengkel dan marah." Bapak Ibu, apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita membaca tulisan ini? Ini adalah kisah seorang yang kecewa dengan orang-orang Kristen yang pada akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari gereja. Dan pada akhirnya dia juga memutuskan untuk tidak menjadi orang Kristen. Bapak Ibu, pernahkah kita mengalami kecewa, sakit hati, atau pernahkah kita juga mengalami satu perasaan-perasaan yang tidak mengenakan yang berkaitan dengan orang lain, hingga pada akhirnya hubungan kita dengan orang lain menjadi terganggu? Yang menjadi akibatnya adalah ketika kita sudah seperti itu, pada akhirnya kita malas untuk bertemu dengan orang itu. Pada akhirnya kita juga mungkin ketika bertemu kita akan membuang muka. Ketika kita akan bertemu, kita juga tidak menyapa dia. Dan bahkan mungkin kita juga berjanji bahwa tidak mau bertemu sampai mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ini adalah pengalaman hidup yang pernah kita alami atau bahkan sedang kita alami saat ini. Kita kecewa dengan orang-orang di sekitar kita, dan bahkan kita mungkin juga kecewa dengan orang-orang Kristen yang menurut kita seharusnya orang-orang ini tidak mengecewakan. Bapak Ibu, dikisahkan tentang ada sekelompok misionaris. Sekelompok misionaris ini terdiri dari 5 orang yang melayani di suku pedalaman. Diceritakan bahwa 50 tahun yang lalu
ada 5 orang misionaris yang melayani di suku India Waodani yang terdapat di pedalaman hutan ekuator. Pada waktu itu mereka dibantai dengan tombak sampai mati. Dan kelima misionaris tersebut bernama Ned Sand, Jim Elliot, P.T. Fleming, dan Ed McCully. Kemudian juga ada satu lagi bernama Roger Yaudenian. Saat itu mereka berusia di bawah 35 tahun. Beberapa tahun berikutnya, peristiwa pembantaian itu menimbulkan efek yang sangat dramatis. Foto-foto pembantaian itu menghiasi majalah Life dan juga majalah Time. Dan itu sudah berlalu kurang lebih 50 tahun. Tetapi ternyata pengorbanan dari kelima misionaris itu membuahkan sesuatu yang luar biasa. Ada seorang yang bernama Stephen Sion. Ini adalah putra dari Ned Sion, salah satu korban dari misionaris yang dibantai itu. Dia menulis dalam bukunya tentang riwayat hidup sang ayah dan dampak dari pelayanan yang dia dan rekan-rekannya lakukan di hutan ekuator. Saat ayahnya dibunuh, pada waktu itu Steve berumur 5 tahun. Bapak Ibu, sesuatu yang luar biasa terjadi di masa dewasa daripada Steve ini. Steve ini pada akhirnya ternyata dia melayani suku Waodani yang jelas-jelas suku ini sudah membunuh ayahnya. Dia kemudian menuturkan bagaimana dia sampai dia bisa melayani suku ini. Dia mengisahkan bahwa pengampunan dan perdamaian sudah menang atas kebencian yang memenuhi hatinya. Bagi dia, kematian ayahnya bukanlah hal yang mudah untuk diterima, apalagi diterima oleh ibunya. Tetapi Steve bercerita bagaimana sang ibu justru berdoa bagi orang-orang yang sudah membunuh suaminya dan keempat misionaris yang lainnya. Tidak lama setelah pembantaian kejam itu, seorang bernama Rachel Sion, ini adalah tante daripada Steve, bersama dengan salah satu janda korban yang bernama Elizabeth Elliot, menghabiskan banyak waktunya untuk tinggal bersama-sama dengan suku Waodani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat diwawancarai Steve mengatakan, "Saya memiliki warisan pengampunan dari orang tua saya dan dari keempat janda yang lain dan juga dari suku Waodani. Itu bukan berarti saya tidak merasa kehilangan. Saya sakit hati. Tetapi yang luar biasa adalah karena ibu saya terus mendoakan mereka. Di saat saya menemui mereka, saya tidak melihat mereka sebagai orang yang telah membunuh ayah saya, tetapi sebagai orang yang paling spesial di dunia ini." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah kehilangan yang dialami oleh Steve mengajarkan banyak hal bagi kita. Mengajarkan bukan tentang kebencian, tetapi justru berkat doa ibu bagi para pelaku pembunuhan, ada pada akhirnya mereka bertobat dan melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bicara tentang pengampunan. Yesus sudah melakukan terlebih dahulu bagi orang-orang yang telah menganiaya dan menyakitinya. Pagi ini kita bersama-sama belajar dari Yesus ketika dia disalibkan. Apa yang Yesus lakukan terhadap orang-orang yang sudah menyakitinya di atas kayu salib itu? Bapak Ibu, yang Yesus lakukan adalah Yesus mendoakan mereka. Di dalam Lukas yang dari kita baca ayat yang ke-34. Bapak Ibu, kita melihat bahwa Yesus kecewa dengan orang-orang di sekitarnya karena orang-orang yang selama ini bersama-sama dengan dia, orang-orang yang sangat dekat dengan dia, tidak ada satupun yang ada di sampingnya. Ketika Yesus dianiaya, ketika Yesus menderita, satupun dari murid-murid tidak ada yang muncul. Dan bahkan Yudas Iskariot yang selama ini dalam perjalanan hari lepas hari tidak pernah menunjukkan sikap sedikit pun yang tidak baik. Justru karena Yudaslah pada akhirnya
Yesus diserahkan kepada para imam. Bapak Ibu, kalau kita melihat hal yang demikian, bisa dikatakan bahwa Yudas seperti musuh di dalam selimut, sangat menyakitkan, dan itu juga menyakiti hati Yesus. Bapak Ibu, Yesus juga ditentang oleh orang-orang yang menganggap dirinya saleh. Kita melihat para imam, ahli-ahli Taurat, yang itu dianggap oleh masyarakat adalah orang-orang yang saleh hidupnya, tetapi justru menentang dan menyalibkan Yesus. Yesus juga disalibkan oleh orang-orang yang menganggap dirinya beragama, yang sangat mengerti akan aturan-aturan peribadatan, tetapi justru merekalah yang sangat membenci Yesus. Dalam kondisi yang seperti itu, sangat wajar jika Yesus sebagai manusia sangat kecewa dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Seharusnya para murid yang selama ini dekat dengan Yesus bisa membelanya. Tetapi tidak satu pun dari antara mereka muncul untuk membela Yesus. Semua meninggalkan Yesus. Bapak Ibu, bisa dibayangkan betapa pilunya hati Yesus. Bisa saja Yesus marah, jengkel terhadap orang-orang beragama yang menghujatnya, yang mencaci makinya, dan yang menyakitinya secara fisik. Tetapi Yesus bisa menunjukkan sikap yang luar biasa terhadap orang-orang yang telah membuatnya kecewa. Dia tidak membiarkan perasaan menguasainya, sehingga dia bisa berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus memohonkan pengampunan terhadap orang-orang yang sudah menyakitinya. Yesus memohonkan pengampunan terhadap orang-orang yang sudah mengecewakannya. Melihat hal itu, apa yang menjadi reaksi orang-orang yang mendengarkan sikap Yesus itu? Mereka mencibir, mereka mengejek, dan bahkan juga ada yang bersikap masa bodoh dan menertawakan Yesus. Orang-orang tahu bahwa hanya Allah yang bisa mengampuni dosa manusia. Dan hari itu orang-orang tidak menyadari bahwa Yesus adalah manusia sejati, tetapi juga Allah yang sejati. Terhadap perkataan Yesus, orang-orang mengabaikannya. Dalam Lukas pasal yang ke-23, Yesus memanjatkan sebuah doa yang luar biasa bagi orang-orang yang tidak mengerti akibat dari setiap perbuatan mereka. Dia memohonkan kepada Bapa supaya mengampuni mereka yang akan membunuhnya. Satu kalimat, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mereka merupakan satu kalimat yang luar biasa yang hari itu diungkapkan oleh Yesus. Pengampunan dimohonkan kepada Bapa supaya orang-orang yang sudah menyakitinya diberi pengampunan. Bapak Ibu, orang-orang pada waktu itu menghina anak Allah, yaitu dengan mencambuknya, meludahinya, mengolok-oloknya, dan memasang mahkota duri di atas kepalanya. Mereka menusukkan paku ke tangan dan kakinya, serta menikam lambungnya. Meskipun mereka tidak memahami seluruh tindakan mereka, namun melalui kematian anaknya, Allah memberikan pengampunan kepada semua orang yang bertobat dan percaya, bahkan terhadap para pembunuh Yesus. Yesus bukan memohonkan pengampunan yang tanpa pengorbanan, bukan pengampunan yang sifatnya otomatis, juga bukan pengampunan yang sifatnya umum atau universal. Tetapi pengampunan itu hanya diberikan melalui Dia yang telah mengalirkan darah dan berkorban mati bagi saya dan juga bagi Bapak Ibu semuanya. Pengampunan dosa itu akan dikerjakan Roh Kudus yang akan dikirim, sehingga melalui pemberitaan Injil menginsafkan mata kita yang sudah buta, sehingga kita dicelikkan kembali. Melihat akan seluruh konsekuensi akibat daripada dosa, Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu, manusia sudah rusak total akibat daripada dosa. Yang ada dalam diri manusia tidak ada sedikit pun yang baik, semuanya sudah rusak. Tetapi manusia tidak menyadari bahwa Kristus yang sedang disalibkan adalah satu-satunya pribadi yang bisa membuang dosa-dosa manusia. Orang yang sudah memaku Dia hanya tahu menjalankan tugasnya.
Orang-orang yang sudah memaki-maki Yesus hanya tahu bagaimana cara melampiaskan kemarahan, kebencian, dan iri hatinya. Orang yang menuding-nuding dan meludahi dia hanya mengetahui akan kegagalan Yesus Kristus, dan mereka tidak mengetahui bahwa Yesus adalah satu-satunya pribadi yang bisa membereskan dosa dan memperdamaikan manusia berdosa dengan Sang Pencipta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih ingatkah kita dengan apa yang sudah kita perbuat di dalam hidup kita ini? Mungkin kita pernah kecewa dan juga mungkin pernah mengecewakan orang lain. Pengampunan dosa berlaku bagi kita, setiap orang-orang yang percaya dan yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus sudah pernah berdoa bagi kita di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka. Bapak Ibu, maukah kita pada pagi hari ini merendahkan seluruh kehidupan kita? Merendahkan diri di hadapannya dan berkata, Tuhan, ampunilah saya yang berdosa ini. Saya percaya di antara kita pun ada yang pernah dikecewakan oleh orang lain, dan bahkan mungkin pernah dikecewakan oleh orang yang kita anggap harusnya tidak bisa mengecewakan. Setiap anak Tuhan mungkin kita anggap tidak bisa mengecewakan kita. Hari ini kita punya pilihan. Apakah kita akan membiarkan luka itu terus berkembang dan akhirnya menguasai hidup kita? Atau kita memilih bertindak seperti Yesus dengan melepaskan pengampunan bagi mereka yang sudah menyakitkan dan mengecewakan kita. Memang ini tidak mudah, tetapi semuanya diawali dengan satu keputusan. Dan satu keputusan yang baik ini bisa mengubah segalanya. Bapak Ibu, Kristus sudah lebih dahulu mengampuni kita. Untuk itu sudah seharusnya kita juga memberikan pengampunan kepada orang yang telah mengecewakan kita. Mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita itu memang sulit, tetapi itu bukan hal yang mustahil. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh mengingatkan kita kembali dalam perjalanan hidup hari lepas hari. Seringkali kita diperhadapkan dengan orang-orang yang mungkin mengecewakan kita. Mari kita belajar seperti Yesus ketika dia disalib. Dia bisa mendoakan orang-orang yang sudah menyakitinya. Dia bisa mendoakan orang-orang yang sudah membuatnya kecewa. Dia bisa mendoakan orang-orang yang pada waktu itu sangat membuat dia marah. Tetapi dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka. Bapak Ibu, menjadi satu teladan yang indah bagi kita pada pagi hari ini. Dalam masa-masa perenungan kita menjelang Paskah, kita diingatkan kembali bahwa mengampuni itu adalah sesuatu yang indah. Karena Yesus sudah lebih dahulu mengampuni kita. Mari kita juga belajar untuk bisa mengampuni orang-orang di sekitar kita. Biarlah pengampunan yang Tuhan sudah berikan bagi kita, itu juga terus memperbaharui dan memurnikan hidup kita. Sehingga siapapun orang-orang di sekitar kita yang mengecewakan kita, kita tetap bisa mengasihi mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Mengingatkan kami kembali dalam perjalanan hidup hari lepas hari. Tuhan, ampuni kami, seringkali kami berbuat sesuatu yang mengecewakan Tuhan. Kami seringkali tidak menyadari bahwa hidup kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami hanya fokus dengan orang-orang yang sudah menyakiti hati kami. Kami hanya fokus bagaimana cara membalaskan semuanya itu. Tetapi pagi ini kami kembali diingatkan bahwa Engkau sudah lebih dahulu mengampuni kami, orang-orang yang berdosa ini. Tuhan, tolonglah supaya kami juga menjadi orang-orang yang juga bisa mengampuni orang lain. Punya hati yang sabar, punya kerendahan hati untuk kami bisa tetap menerima siapapun di sekitar kami yang sudah pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, mampukan kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita mengarahkan hati kita
untuk kita menerima berkat Tuhan. Biarlah segala pujian kemuliaan hanya bagi Dia yang sudah memimpin hidup kita sampai detik ini. Saya mengundang semua bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari bersama-sama kita berpisah satu dengan yang lain, melakukan segala aktivitas masing-masing dengan tetap setia kepada Tuhan dalam masa-masa sulit, dengan sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan dan melakukan firman-Nya. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya, Kristus datang yang kedua kali. Amin.